Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Falaqad qala ta'ala fi kitabil karim fi akhiri ayatin min suratil Baqarah, fi akhiri ayat al-thalitha wa thamanin min suratil Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay bi ma'na tariqatil mahmudah as-shaum fi syahri Ramadan thumma salatu Aidil Fitri wa kadza min sunnati syarifah talabul ilm haitsu qala fi haditsihil munif talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala fi haditsin akhar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramat, al-muhtaramun wal muhtaramat, ada seluruh asatidz wal ustadzat, bil khusus alhamdulillah asatidz dan ustadzat yang pada kesempatan ini telah hadir di hadapan kita dalam acara halal bihalal, yaitu Ustadz Hudri, Ustadz Nur Fajar, Ustadzah Nada Farha Aulia, Ustadzah Man Zakiyatun Nuhus, Habibatullah Zakiyatun Nuhus, Umma Ustadzah Man Karisma, Ustadzah Nengtia, wa Ustadzah Khadijah, wakada Ustadzah Urmila. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, baik yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang belum bisa hadir, di mana mereka adalah sebagai orang tua kalian yang kedua, yang sayang kepada kalian, yang selalu membimbing kalian, yang selalu mengayomi kalian, yang selalu menyertakan kalian dalam doa-doa mereka, yang selalu berharap agar kalian menjadi generasi yang sukses, the next generation, menjadi generasi yang akan datang yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dunia, akhirat, dan juga berbakti kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kedua orang tua, termasuk guru-guru kalian. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur yang barokah, rezeki yang banyak, berlimpah dan juga barokah. Allah Subhanahu wa taala
ja'alahum mubarakin aina makanu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan kepada mereka dunia dan akhirat. Sukses di dunia dengan cara beriman, taat dan beramal soleh kepada Allah. Sukses di akhirat dengan cara masuk ke dalam surga jannatin naim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga kepada seluruh anak-anakku, santriwan dan santriwati yang alhamdulillah telah datang ke pondok pesantren, Abi dan juga seluruh guru-guru yang ada mengucapkan welcome, ahlan wa marhaban bikudumikum, ay jitum ahlan wa nazaltum makanan sahla. Selamat datang kembali di pondok pesantren yang kita cintai ini, yaitu pondok pesantren Dar El Hikam. Mudah-mudahan seluruh santri Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dan juga kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan juga al-mukarramun wal mukarramat, para asatidz dan ustadzat, pada kesempatan kali ini sengaja kalian dikumpulkan di Masjid Darul Hikam, Masjid Pondok Pesantren Darul Hikam yang berada di tengah-tengah komplek pondok pesantren dalam rangka halal bihalal. Namun sebelum itu, kembali kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh curahan nikmatnya, semua karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua selama 24 jam non-stop. Allah berikan nikmat-Nya kepada kita. Betul apa betul? Dan mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk beriman kepada Allah, taat, beribadah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Karena itulah sesungguhnya khuliqatun nikmah, khuliqatin nikmah li ajliha. Khuliqatin nikmah li ajlihi. Boleh juga li ajliha, boleh ya. Khuliqatin nikmah li ajlihi, tujuan di mana Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Anak-anak sekalian, mohon waktunya mungkin sekitar setengah jam ya, sampai jam 8, setengah 9 ya. Anak-anak sekalian, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti perjalanan beliau sampai hari kiamat. Ada satu tradisi, kebiasaan di masyarakat Indonesia, dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan al-maqasid asy-syar'iyyah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yaitu kebiasaan di mana yang disebut dengan istilah halal bihalal. Apa namanya? Halal bihalal. Kalian tahu nggak apa maksud halal bihalal? Halal artinya apa? Halal itu artinya ya boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Artinya halal secara bahasa itu artinya lepas. Halal, lepas artinya. Ya muhillal muskilat, wahai Allah yang melepas, wahai Allah yang mengurai al-muskilat, seluruh kerumitan-kerumitan, seluruh problem-problem kehidupan yang membuat hati kita menjadi sempit. Amin ya rabbal alamin. Jadi halal artinya lepas.
Secara bahasa halal artinya lepas. Makanya dalam istilah fikih ketika berbicara mahwa tolak, apa itu tolak? Di sana dikatakan at-tolak wa halu aqdin nikah, terlepasnya ikatan pernikahan. Jadi tolak artinya lepas, halal artinya lepas. Makanya ketika Rasulullah bersabda abghadul halal ilallah at-tolak, perbuatan yang halal. Halal di sini jangan diartikan secara istilah, tetapi diartikan secara bahasa lebih tepat. Berarti abghadul halal, perbuatan melepas yang paling Allah benci, perbuatan yang sifatnya melepas, dan melepas ini Allah benci. Apa itu? At-tolak, yaitu tolak dalam arti halu aqdin nikah, melepas ikatan pernikahan. Apa itu? Jadi lebih tepat jangan diartikan halal di sana secara istilah, diartikan secara bahasa saja. Gitu. Anak-anak sekalian, lalu kalau gitu halal bihalal apa? Semalam Abi sempat lihat gitu ya, lihat cuma posternya aja sih gitu ya. Ada istilah penceramah berbicara tentang halal bihalal antara suami istri sebelum tidur. Pusing Abi lihat. Kalau gitu halal bihalal maksudnya apa? Halal bihalal adalah di mana ini satu bahasa yang di sana ada kata yang dibuang. Asalnya adalah, ada yang bilang asalnya halal muqabal bihalal, perbuatan halal, perbuatan melepas yang dibalas dengan perbuatan melepas. Ada yang bilang halal majziyun bihalal, perbuatan melepas yang dibalas dengan perbuatan melepas. Melepas apa? Melepas burung, melepas kelinci, melepas ayam, soang. Melepas di sini adalah artinya melepas seluruh rasa dendam dalam hati, melepas seluruh rasa dengki, rasa unak-unak, sehingga kita lepas dari hati kita. Makanya begitu ketemu teman kita, tolong maafkan saya. Tolong sifat dendam, sifat jelek dan kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan kepada kamu, tolong lepas, tolong maafkan. Tolong dijadikan sifar bi sifar, nol dengan nol. Kemudian teman kita bilang, ya saya maafkan, saya halalkan, saya lepas perasaan marah saya kepada kamu, perasaan salah kamu kepada saya lepas, saya maafin. Teman kita bilang itu juga, tolong maafin saya juga. Oh ya, saya lepas perasaan yang gangga dari hati saya kepada kamu, saya maafkan kamu. Nah artinya apa? Ketika kita memaafkan saudara kita, berarti kita telah melepas kesalahan-kesalahan dia kepada kita. Kita melepas rasa dendam, rasa dengki, rasa tidak rasa sesuatu yang gak bagus dari hati kita lepas. Begitu juga saudara kita, ketika dia maafkan kita, dia melepas seluruh unek-unek dalam hatinya. Kan ada doa ya, Rabbana yang artinya Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya, artinya ya Allah lepas seluruh ghil, seluruh dengki, seluruh rasa dendam, seluruh rasa kesal dan unak-unak dari hati kami pada orang-orang yang beriman. Sehingga halal bihalal diartikan saling memaafkan, saling melepas unek-unek, saling melepas rasa dendam dan seterusnya. Nah pada hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Tolong maafkan seluruh kesalahan Abi, Umi, keluarga, dan juga seluruh kesalahan guru-guru kalian. Dan otomatis Abi, Umi, dan juga guru-guru yang ada di sini melepas, melapangkan hati dan memaafkan kesalahan kalian. Itu namanya disebut apa tadi? Halal bihalal. Ay halal muqabal bihalal. Baik itu. Understand? Ramayana, Ramayana, Bintaro Plaza, dan saudara-saudara.
pertama yang disampaikan halal-halal, walaupun sederhana kayak gini nggak masalah ya, karena memang kita niat mengadakan sederhana saja. Yang kedua yang ingin sampaikan adalah mengingatkan kalian bahwa kalian sudah datang ke pondok, kalian telah sampai ke pondok, ke orang tua kalian yang keberapa tadi subuh yang dijelaskan. Yang kedua, Bapak ulang lagi deh. Di mana orang tua itu dibagi tiga. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang tersebab mereka Allah lahirkan kita ke dunia. Orang tua yang kita diperintahkan berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Dengan tersebab mereka kita lahir ke dunia. Seandainya tidak ada mereka, orang tua kita, ayah dan ibu, kira-kira kita lahir ke dunia? Enggak. Emang mau dilahirin sama siapa? Mau dilahirin sama apa? Mau dilahirin sama penjual pisang? Jadi anak pohon pisang nantinya. Tersebab mereka lah kita lahir ke dunia. Oleh karena itu kita berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Kita balas jasa-jasa mereka. Kita sering doa sama Allah, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi mereka ya Allah berdua, kama, sebagaimana. Kalau kafnya kaf tasbih, tapi ada yang mengartikan kafnya taklil. Taklil itu artinya memberikan alasan. Berarti kalau kaf taklil artinya kama rabbayani shaghira, karena mereka telah mendidik aku pada waktu aku masih kecil. Terserah mau pakai kaf tasbih silakan, mau pakai kaf taklil juga silakan. Kita doa orang tua, kita cari ridhonya, kita hindari murkanya. Jangan sampai orang tua kita marah, jangan sampai orang tua murka kepada kita. Karena salah satu dosa yang langsung Allah kontankan siksanya di dunia, yaitu membuat orang tua murka, menyakiti hati orang tua. Sehingga wajar jauh-jauh hari Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain, keriduan Allah terletak kepada keriduan orang tua. Orang tua ridho, maka Allah ridho. Wa suhtullah fi suhtil walidain, murka Allah tergantung murka orang tua. Orang tua murka, orang tua marah kepada kita, Allah pasti marah kepada kita. Kemarin gimana waktu liburan? Sempat gak nyakitin hati orang-orang? Ada yang suka kesal sama orang tuanya, ada yang suka nyakitin dan bikin sewot orang tuanya. Minta maaf kepada mereka. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada di dunia. Itu orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberi makan kepada kita, memberi pakaian, mendidik kita dan seterusnya sampai kita menjadi balita, sampai berumur 10 tahun, sampai kalian seperti sekarang ini. Terima kasih sama mereka. Itu orang tua yang pertama. Yang kedua, yang kalian harus juga perlakukan sebagai orang tua, kalian harus cari ridho mereka, kalian harus menghindar dari murka mereka, agar kalian memperoleh ilmu yang manfaat. Yaitu orang tua yang kedua, orang tua kalian yang kedua, yang telah mengajarkan kalian ilmu. Apalagi di pondok pesantren, kita kenal dalam ilmu pendidikan bahwa yang namanya santri bukan hanya diberikan ilmu oleh gurunya, bukan hanya diberikan yang namanya tarbiyah akliyah, pendidikan logika, bukan, tetapi lebih dari itu. Dalam pesantren yang namanya santri diberikan 3 sekaligus komplit. Tahu gak yang 3 tadi itu? Pertama, kalian di pondok pesantren dididik secara logika, dikasih ilmu pengetahuan, ditransfer pengetahuan, informasi dan lain sebagainya, yaitu disebut tarbiyah akliyah. Logika kalian dididik dengan ilmu pengetahuan, dengan prinsip-prinsip dasar, dengan hafal Al-Quran, hafal hadis dan seterusnya. Yang kedua, yang diberikan oleh pondok dalam arti yang diajarkan oleh guru-guru, yaitu tarbiyah jismiyah, pendidikan jasmani. Jasmani kalian juga dididik oleh pondok. Bagaimana pondok mengarahkan agar kalian memperoleh badan yang sehat,
jasmani yang sehat, sehingga kalian dilarang tidur subuh, kalian diperintahkan untuk olahraga, kalian diperintahkan untuk banyak sholat, biar banyak gerak. Kalian juga diperintahkan kerja bakti, biar sehat, biar sehat. Kalian juga diberikan pendidikan senam, pendidikan olahraga, biar jasmani sehat. Ketika ada santri yang sakit, diobatin. Ada yang diobatin dengan rebusan daun tin. Ada santri yang pernah minum rebusan daun tin. Itu bagus itu untuk luka dalam. Ya. Ada santri yang pernah minum rebusan daun salam. Itu juga bagus untuk menetralisir darah, apalagi punya darah tinggi. Udah langsung untuk daun salam peluk dah. Pokoknya orang ada jatuh atau daun salam atau ditenggak. Artinya apa? Pondok memberikan kalian pendidikan jasmani. Itu yang kedua. Yang ketiga, pondok tidak hanya memberikan tarbiyah akliyah, pendidikan logika, tarbiyah jasmaniyah, tetapi pondok juga memberikan kepada kalian tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak. Allah kalian dididik di sini, Allah kalian dibetulkan di sini, kalian dididik dengan akhlak al-karimah sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membimbing manusia agar punya akhlak yang sempurna. Tuh orang tua kalian yang tua, guru-guru kalian yang selama 24 jam membimbing kalian, memberikan kalian pendidikan dalam arti pendidikan logika, pendidikan jasmani dan pendidikan akhlak. Terima kasih kepada mereka. Cari ridho mereka, jangan sampai kalian menyakiti hati mereka sampai apalagi Allah mereka murka sama orang tua kalian. Oleh karena itu jangan sedih. Tadi subuh aku udah bilang, kalian ketika ke pondok sesudah liburan jangan sedih. Walaupun kalian meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua kalian, nyak, babe, father, mother, yang penting jangan keder, dedek segala macam, ayah, ibu, umi, adik kalian tinggalkan. Begitu kalian ke pondok, kalian tetap tidak kehilangan orang tua. Kenapa? Karena hakikatnya kalian pindah ke orang tua kalian yang kedua, yaitu guru-guru kalian. Betul? Betul? As-sahama qultu hadza, benar apa yang bilang ini? Betul. Sehingga mereka adalah orang-orang tua kalian. Ketika kalian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah kalian, kalian berpisah dengan teman-teman kalian, kemudian kalian ke pondok, kalian meninggalkan saudara-saudara sekandung kalian, kakak, adik dan seterusnya, saudara misah, bahkan meninggalkan katakanlah tetangga, teman tetangga, termasuk meninggalkan anak orang dalam arti tetangga. Begitu kalian ke pondok, kalian akan mendapat gantinya. Gantinya apa? Nah, teman-teman kalian, santri-santri yang ada semuanya, itu hakikatnya adalah saudara kalian dari satu sisi, dari sisi kalian juga teman kalian. Makanya Imam Syafi'i indah ketika bilang, safir tajid aywadun amman tufarihu wansab fa inna ladhidal aishi fin nasabi. Safir tajid aywadun amman tufarihu. Safir, berangkat ente untuk ilmu, berangkat ke pondok pesantren, berangkat ke boarding school dan seterusnya. Tajid aywadun amman tufarihu. Kalian akan memperoleh ganti apa-apa yang kalian tinggalkan di kampung halaman. Orang tua kalian sudah tergantikan dengan guru-guru yang ada, abi, umi dan seterusnya. Saudara kalian, teman-teman kalian sudah tergantikan dengan sesama santri. Sehingga gak ada istilah sedih lagi. Begitu kalian sampai ke pondok, langsung niatkan, saya menuntut ilmu, saya mau belajar sesungguh-sungguhnya. Saya nggak boleh malas, saya nggak boleh loyo lagi. Man jadda wajada, man jadda wajada, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Siapa yang malas, dia nggak akan dapat. Betul? Itu orang tua yang kedua. Yang ketiga orang tua apa? Mitoha, mertua. Nah sekarang kalian jangan mikirin orang tua yang ketiga dulu. Tenang, belum waktunya, suatu saat pasti akan datang. Dunia terus berputar. Mau muternya cepat apa lambat? Kalau cepat kiamat dong ya.
Nggak usah dipikirin. Itu orang tua yang ketiga, yaitu mertua, yaitu orang tua yang dimana kita menikah dengan anaknya, kita menjadikan anaknya sebagai istri kita, kita menjadikan anaknya sebagai suami kita. Itu orang tua yang ketiga, yaitu mertua alias mitoha. Jangan berpikir jauh. Bisa jadi ada pertanyaan, ngomong-ngomong orang tua kita kalau dihitung ada berapa? Ya jelas, orang tua yang melahirkan kita dua, ayah dan guru kita ada berapa? Cari guru sebanyak-banyaknya. Di sini ada Ustaz Hudri, Ustaz Nur Fajar, Ustazah Zakia, Ustazah Karisma, Ustazah Nengtia, Ustazah Khadijah, Ustazah Urmila, Ustazah Nada. Tuntut ilmu sama mereka, jadikan mereka semua guru. Cari guru sebanyak-banyaknya. Emang perintahnya begitu. Bahkan dikatakan Luqman Al-Hakim, seorang yang sangat bijak, yang kita bisa baca kata-kata mutiara nasihat yang sangat indah ketika beliau menasehati anaknya. Luqman Al-Hakim diriwayatkan dia merupakan talib, murid, dia punya guru 1000 orang, petang-petang. Dan itu seluruh 1000 orang tadi adalah nabi semua. Saya bingung, kan nabi ada 25, kenapa ada 1000 nabi? Emang nabi ada berapa semuanya? Ini yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui secara terperinci nama-nama nabi, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh, sereset brevet sampai nabi terakhir, alladzi la nabiyya ba'dah, alladzi la rasula ba'dah, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Nah, 25 ini wajib kita yakini dan percaya. Kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, kafir hukumnya. Di anal iman, di anal kufra bil ba'di kufrun bil kulli. Karena kufur dengan sebagian berarti kufur secara totalitas. Iman nggak bisa dibagi-bagi, kufur juga begitu dan seterusnya. Halo, sampai di mana itu? Orang tua yang kedua ya, guru. Silakan perbanyak. Kalau orang tua yang ketiga boleh nggak banyak? Apa cukup 2? Ya, jawab sendiri. Lihat baca ayat Al-Quran. Anak-anak sekalian, sekitar 10 menit lagi. Jadi itu udah jangan sedih, jangan berat hati, jangan lagi ingat kampung halaman, rumah, aduh enakan di rumah dari pondok. Jangan. Tadi kan udah tergantikan semua. Yang terakhir yang ingin sampaikan adalah bahwa secara sunatullah dalam segala aspek kehidupan, lini kehidupan, baik dunia, akhirat, dalam seluruh aspek kehidupan ada yang namanya tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan. Kalian harus paham. Semua manusia harus punya tujuan dan dia harus paham sarana-sarana apa aja yang dijadikan tujuan. Ketika seorang petani pergi ke sawah, tujuannya apa di sawah? Buka Facebook, lihat WA, lihat pesan yang masuk, Twitter dan seterusnya. Apa itu tujuannya? Bukan. Atau gelar tikar di galengan sawah, atau galengannya? Galengan itu satu tanah yang dia terletak antara dua sawah, itu namanya galengan. Ya begini-gini kan, walaupun sekarang udah tua, dulu sempat muda, sempat ngalamin yang namanya sawah, mancing di sawah dan seterusnya. Kalian malah nggak ngalamin. Sudah. Gelar tikar lalu kemudian tahlilan bareng-bareng, apa itu tujuannya? Bukan. Atau gelar tikar, gelar sajadah, kemudian gelar buka catur, kemudian main catur, katakanlah ngasah otak, isi waktu, apa itu tujuannya? Bukan juga. Atau ngobrolin politik, ngobrolin anak orang, atau apa itu tujuannya? Bukan juga. Kalau itu tujuan petani apa? Kesana tuh nanam padi, mencangkul sawah, membajak sawah, menggempurkan tanah, lalu kemudian menanam benih padi. Biasanya padi itu kalau ditanam pertama dia dalam keadaan kumpul, sehingga begitu tumbuh tunasnya di sana katakanlah beratus-ratus sunnah menjadi menggempal satu. Nah nanti sesudah itu, sesudah menggempal, padi tadi dipisah satu-satu, lalu kemudian ditandur. Ditandur itu artinya ditanam dengan jarak yang teratur,
lurus dan tanahnya juga sudah gembur, sudah ada airnya, itu namanya ditandur kalau nggak salah ya. Nah lalu kemudian sesudah itu petani tadi harus merawat padinya. Kalau ada rumputnya dicabutin, ada hama dan seterusnya, hamanya dihilangkan, dihindarkan. Pelan-pelan padi tadi akan menjadi besar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan dan seterusnya, sehingga begitu katakanlah 3 bulan atau 6 bulan padi tadi telah menguning dan pada akhirnya dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan padi yang sudah berisi. Sesudah padi tadi bijinya menjadi keras, siap dipanen, baru petani memanen padi tadi. Itu tujuannya itu, yaitu bagaimana seorang petani dalam beberapa bulan kemudian dia berhasil memanen padi, menuai padi milik kita bersama, gitu loh. Tujuannya begitu. Lalu bagaimana dalam mencapai tujuan? Apa yang dipersiapkan petani? Awal petani di sana begitu kesawahannya bawa tasbih suam, lalu kemudian dengan tasbih tumbuh padi-padi dan seterusnya? Ya enggak. Atau dia bawa habis segala macam, dia top up, ngisi ini ngisi itu, habis jadi pusing. Itu ada bahasa top up. Top artinya di atas, up artinya di atas. Kalau gitu top up artinya apa? Pusing, apa di atas, puncak sekalian, on the top, apa on the up segala macam, apa naik ke puncak. Nggak tahu aja kita habis top up, bahasanya keren banget. Ngerti nggak kalian top up? Habis sendiri baru dengar kemarin lebaran, pusing. Aduh ini kenapa jadi top up ini dia? Dibohongin, duit habis, ya sudah. Yang harus dipersiapkan petani dalam mencapai tujuannya tadi adalah pertama dia bawa cangkul, lalu kemudian dia bawa alat-alat membajak sawah, dia mempersiapkan pengairannya dan seterusnya, kemudian juga alat-alat yang lain. Nah dengan alat-alat tadi dia menanam padi, dia bercocok tanam, pada akhirnya dia mencapai tujuannya, yaitu menuai padi. Paham? Seseorang yang membangun rumah, kita doakan kita lagi bangun pondok kita ya, mudah-mudahan Allah perlancar. Dia tujuannya kan bangun gobong, bangun rumah, dan ada sarana-sarananya, alat-alatnya. Apa alat-alatnya? Ya martil, ya gergaji, semen, segala macam lagi itu bahannya. Nah begitu juga kalian, 5 menit lagi. Tujuan kalian di sini jangan lupa. Apa tujuannya? Kodok tidur di rumah diomelin pulang orang tua, enak dikit-dikit diomelin. Yang di pondok ayo kita puasin kodok tidur. Apa tujuannya? Ketemu dengan teman, apa melihat santri putri melihat santri putra. Apa tujuannya? Nuntut ilmu. Itu tujuannya tuh, jangan lupa. Ketika kalian ke pondok, kalian harus ingat tujuan awal, nuntut ilmu, mencari ilmu dunia dan akhirat. Kalau zaman dulu ada istilah gini anak-anak, ilmu akhirat, ilmu agama itu diibaratkan seperti padi. Ilmu dunia bukan gak penting, dia diibaratkan seperti rumput. Seorang petani, karena kan dulu dunia pertanian, agrariat ya, daerah agraris. Seorang petani yang dia menanam padi, ibaratnya dia menuntut ilmu agama, ilmu akhirat. Nah, dengan sendirinya kira-kira di sana akan tumbuh nggak rumput? Pasti tumbuh rumput akan tumbuh. Nah, begitu juga kalau orang menuntut agama, menuntut ilmu akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Tetapi sebaliknya, kalau hanya menuntut ilmu dunia saja, ibarat seseorang dia menanam rumput, rumputnya rumput liar, bukan rumput yang bisa dijual. Ada masih ingat dulu waktu kecil ya, ada rumput Swiss, ada rumput Viking dan seterusnya, rumput-rumput taman itu. Dia menanam rumput liar, kira-kira padi tumbuh nggak? Enggak, begitulah perumpamannya. Oleh karena itu, lagi-lagi dan lagi, tancapkan semangat kalian. Kalian harus ingat bahwa tujuan kalian kemarin untuk ilmu. Udah hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Nah, di samping ada tujuan untuk ilmu, perlu ada alat-alat, perlu ada sarana, perlu ada wasail, sarana-sarana yang menyampaikan tujuan tadi. Coba sebutin. Apa sarana untuk menuntut ilmu? 1, pulpen. 2, apa lagi? Buku. 3, apa? Tas. Terus 4,
Apa sarana nuntut ilmu biar tercapai tujuan? Iya, uang perlu nggak? Perlu uang buat bayaran. Nah, kalau nggak bayar nggak makan dong, gitu. Nggak, masalahnya perlu uang buat beli buku, buat beli keperluan dan seterusnya. Makanya wajar kalau dalam mahfuzat dikatakan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa dirhamin wa suhbatu ustadin wa tuli zamanin. Akhi, saudaraku, lan tanala ilma, ente gak bakalan memperoleh ilmu illa bi sittatin kecuali kalau ada 6 komponen, 6 kriteria, 6 sarana dan prasarana. Sa'umbika antafsiliha bibayani, aku akan jelasin kepada ente yang 6 tadi biba antafsilya secara terperinci dengan penjelasan berikut. Satu, pertama apa? Zakain, apa zakat? Cerdas, paling gak punya otak yang dipakai buat berpikir. Ini otak bisa dipakai mikir. Abi, IQ saya IQ jongkok, saya kalau ngapal hilang terus, bebel dan seterusnya. Jangan putus asa. Yang penting setiap orang punya potensi untuk cerdas selama akalnya masih bisa dipakai buat berpikir dan dia siap menggunakan untuk berpikir, insya Allah dapat ilmu. Betul? Tapi kalau dia nggak mau berpikir, dapat nggak ilmu? Saya malas ngapalin, saya malas mikirin ilmu. Dia malas menggunakan akal untuk berpikir, dia nggak dapat ilmu. Apalagi orang-orang yang akal memang sudah nggak bisa digunakan, sudah stres, dapat ilmu enggak? Siapa itu? Orgil. Kan akalnya memang udah bisa digunakan ya. Zakat. Yang pertama, yang kedua apa? Wahirsin, ambisi. Jadi punya keinginan keras, saya harus sukses dalam menuntut ilmu, saya harus menuntut ilmu ini, saya harus, dan seterusnya. Keinginan keras, jangan melempem, saya mah dengan ilmu yang ada sudah cukup, sehingga nggak ada keinginan, mental tempe, harus semangat. Hirsin, ambisi. Nah, sesudah ambisi, yang ketiga apa? Ijtihad, sungguh-sungguh. Keinginan keras tadi dimanifestasikan, diwujudkan dalam kerja keras, gitu. Ada orang punya keinginan, tapi berjuangnya nggak mau, berkorbannya nggak mau, kerja kerasnya nggak mau. Apa yang terjadi? Tercapai nggak tujuan? Kita pengen kopi, yang senang kopi. Kita pengen susu, yang senang susu dan seterusnya. Tetapi kita nggak mau nyeduh susu tadi, kita nggak mau bekerja dan seterusnya. Yang ada hanya keinginan. Tercapai nggak tujuannya? Nggak tercapai. Jadi iris, ambisi, kemudian ijtihad, bersungguh-sungguh. Siap? Orang yang punya keinginan doang, tapi nggak ada kerja dan nggak diwujudkan dalam langkah nyata, itu disebut kayak burung. Inna dzal hajati illam yaqtarib an himahu mithlu thairin fi qafasi. Dulu bisa itu apa yang mau itu ya. Inna dzal hajati illam yaqtarib an himahu mithlu thairin fi qafasin. Sesungguhnya orang yang punya kebutuhan, jika dia tidak menyingkir dari kerangkengnya, dari daerah larangannya, dari daerahnya, mithlu thairin fi qafasin, seperti seekor burung yang ada dalam sangkarnya. Yang keempat, apa yang keempat? Dirham, uang, perlu uang, beli buku, buat bayaran, beli keperluan dan seterusnya. Yang kelima apa? Dikit lagi. Wasuhbati ustadin, berguru. Jadi harus ada gurunya. Ada yang matikan bersahabat dengan guru, tapi nggak jelasin ke sana, nanti panjang. Ati subati ustadin itu berguru, masuk kelas, ngaji, ada gurunya. Kita dengerin penjelasan mereka. Yang belum paham, kalau kira-kira waktu dan kondisi memungkinkan, kita tanya sama guru terus. Kita jangan malu bertanya. Siapa yang malu bertanya maka sesat di jalan. Makanya dikatakan miftahul ilm as-su'al. Kunci ilmu adalah bertanya. Miftahul ilmi as-su'al. Ayo kan di Indonesia jami'an. Miftahul ilmi as-su'al. Miftahul ilm as-su'al. Kunci ilmu adalah bertanya. Baik bertanya secara langsung pada guru-guru yang ada, atau dengan cara kita buka kitab, kita buka buku, kita pelajari dan seterusnya. Dan yang terakhir yang disebutkan dalam mahfuzat ini tentang sarana menuntut ilmu dan kiat-kiatnya, wa tuli zaman, panjang waktunya. Nah, kalian berapa tahun menunggu waktu di sini? 6 tahun.
pergunakan sebaik-baiknya. Jadi buang-buang itu waktu, seluruhnya pergunakan buat nuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian menjadi santri, kalian menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian Allah berikan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, jangan loyo, jangan malas, tetapi semangat, 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 semangat terus. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kealpaan Nabi sendiri. Akhirul kalam, aqulu lakum minal a'idina wal faizin. Aja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Itu? Apanya? Doa dulu gitu. Doa dulu. Ayo nggak apa-apa.